Assalamualaikum teman-temanku sekalian, bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Pada video kali ini, kita akan membahas yang namanya berpikir kritis. Jadi, berpikir kritis ini teman-temanku sekalian identik dengan banyak bertanya. Akan tetapi, apakah benar orang-orang kritis itu banyak bertanya? Apakah memang benar bahwasannya ciri-ciri orang yang kritis itu banyak bertanya? Kalau menurut admin pribadi, bahwasannya kritis adalah sebuah fenomena terpecahnya pemahaman di dalam diri seseorang. Dari terpecahnya pemahaman di dalam diri seseorang inilah akan lahir gejolak pertanyaan-pertanyaan kecil akan sebuah peristiwa. Jadi, sebuah kebingungan disebabkan karena terpecahnya sebuah pemahaman di dalam diri seseorang melahirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan kecil di dalam dirinya. Jadi makanya memang orang-orang kritis itu banyak tanya. Karena apabila ia bertanya itu berarti ada hal-hal yang mungkin saja tidak ia pahami. Akan tetapi tidak semua orang yang bertanya itu kritis. Ada juga orang-orang yang bertanya tanpa yang namanya sebuah pemahaman. Seperti ya kamu pernah lihat ya, mungkin ini biasanya sekolah pondok pesantren terkadang seperti ini. Terkadang ada murid SMA kelas 12 belajar ilmu matematika. Terus orang ini bertanya, siswa ini bertanya dengan gurunya, apa sih manfaat belajar matematika? Kan tidak bermanfaat juga di akhirat. Pertanyaan seperti ini ya bukan menandakan sebenarnya orang tersebut kritis. Bukan berarti siswa ini kritis. Akan tetapi ya memang dari awal siswa ini tidak paham, memang malas untuk belajar. Makanya dia bertanya seperti itu. Mungkin kalau kamu masih usia 5-6 tahun bertanya seperti itu ya wajar. Karena kamu masih kecil dan belum punya pengalaman. Berbeda apabila kamu sudah dewasa, bertanya hal seperti ini ya itu tidak boleh. Itu memang bukan menandakan kamu kritis, akan tetapi kamu malas belajar. Jadi kamu bertanya seperti itu untuk menyudutkan gurumu. Beda dengan yang namanya sebuah kritis. Jadi kalau kritis itu diawali memang orang itu pemahamannya terpecah atau setengah paham. Makanya dari setengah paham inilah akan lahir yang namanya sebuah kritis. Jadi dia mempelajari sesuatu, setelah itu bingung, lahirlah pertanyaan-pertanyaan kritis. Dari orang kritis inilah akan lahir dua kemungkinan. Ketika ia bertanya mungkin akan melihat sebuah kelemahan-kelemahan dalam sebuah teori. Dan yang kedua, ia mampu menciptakan yang namanya teori baru yang relevan dengan kehidupan. Jadi orang-orang kritis itu memang seperti itu. Dan ciri-ciri orang-orang yang kritis adalah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Jadi pertanyaan orang yang kritis itu tajam karena ia melihat sisi-sisi kelemahan dalam sebuah teori atau sisi-sisi kelemahan dari apa yang ia lihat. Dari situlah dia akan memacu untuk berpikir secara kritis. Jadi bisa admin simpulkan bahwasannya memang ciri-ciri orang yang kritis itu banyak bertanya. Akan tetapi tidak semua orang yang banyak bertanya itu disebut kritis. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki pertanyaan yang tajam, yang dimana mereka itu memang memiliki pemahaman yang setengah, atau dari awal mereka itu paham lalu mereka bingung sehingga mereka bertanya. Bukan orang-orang yang sembarangan dalam bertanya. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang mungkin saja sembarangan dalam bertanya. Mungkin disebabkan karena memang dia tuh males untuk belajar. Di seluruh tempat memang seperti itu terkadang. Males yang namanya berpikir, akhirnya banyak tanya. Pertanyaannya pun terkadang kalau kita perhatikan itu tidak ada gunanya juga. Pertanyaannya tidak ada manfaatnya. Jadi orang-orang seperti ini yang banyak tanya mungkin saja tidak disebut orang-orang kritis, hanya orang-orang tertentu saja. Dan ciri-ciri orang yang kritis itu teman-temanku sekalian pasti pertanyaannya tepat dan juga mendalam. Itu pertanyaan-pertanyaan ciri orang yang kritis. Beda orang-orang yang mungkin saja tidak kritis, asal bertanya saja, itu terkadang cenderung pertanyaannya tuh ngawur. Mungkin contohnya bisa kita ambil ada orang yang belajar mungkin ilmu fisika.
Orang-orang kritis yang mungkin saja dia tidak paham, dia akan bertanya tentang sebuah rumus. Akan tetapi ya mungkin saja ada orang yang tidak kritis, mungkin dia bertanya di luar konteks dari apa yang kita pelajari. Dan itu admin terkadang sering melihat orang-orang seperti itu. Seperti ya admin punya grup berbagi pemikiran, terkadang di dalam grup tersebut kita bahas sesuatu. Akan tetapi ya ada orang yang mungkin saja bertanya tentang hal-hal di luar dari apa yang kita bahas. Jadi orang-orang seperti ini bukan kritis. Memang orang-orang seperti ini dari awal memang tidak paham apa yang dibahas. Jadi pertanyaannya ngawur dan keluar dari konteks. Jadi orang-orang yang tidak kritis itu pertanyaannya cenderung keluar dari konteks apa yang kita diskusikan. Beda dengan kritis, mereka pertanyaannya pasti tepat dan juga mendalam. Inilah tadi penjelasan dari admin pola pikir kritis dan ciri-ciri orang yang berpikir kritis. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin di video kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali tentang pemikiran-pemikiran Islam, tentang filsafat Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.